Mohon izin Pak Kadis, boleh sudah bisa dimulai mungkin Pak? Silakan. Jadi seharusnya situ nanti. Sana ya. Iya pojok sini. Nah kursinya. Ambil kursi lagi itu di belakang juga. Cukup. Iya, foto aja dulu. Sini. Oke, di situ dulu. Dari belakang ya kelihatan. Tes dulu. Bisa. Jamnya apa ya? Berapa? Kalau geser sini ya, iya. Ini juga kan? Enggak. Dia foto dan videonya. Mana judulnya anonsnya? Ya. Bunyi gini ya. Kan gunung sama Kayaknya Gin, kedengaran suaranya, aduh sakit kuping. Jangan satu ruangan kayaknya deh. Sama juga. Masa aku pindah aja sih nanti. Aku pindah aja. Cari ruangan kosong dulu. Cari ruangan kosong. Ternyata Rahma.
Mohon izin Pak Arzedi, sepertinya sudah lengkap Pak. Mas Wahab lagi ngapain? Buka kamera nah. Lagi berjemur, Mbak. Lagi apa Mas? Biasa berjemur jam-jam 10 dulu nah, sambil Oh menyimak. iya, kamu isoman ya Mas ya? Ya, ya. Semoga cepat sembuh Mas Wahab. Sama Wak. Gini. Mana orang ini? Ini jatuhan deh. Bu Elisa malah kucing. Mau ke toilet, Pin. Mbak Devi bisa jadi, saya jadi co-host bisa Mbak Devi? Boleh, Kak? Aku tadi ke itu. Oh udah bisa kayaknya, saya mau record. Udah bisa. Bu Regina sudah jadi host. Iya Mbak. Teman-teman klik link absen dulu ya, supaya nggak lupa.
Terganggu. Ini nah kameraku gak terganggu. Kameraku nah. Nggak bisa gangguan. Itu anunya nih keterangannya. Sudah error. Lemah gitu. Padahal laptop baru loh Mbak Rahma, kok bisa nggak keluar Kak kameranya? Ya, buka aja ya. Oh, linknya belum tak kasih, ya ampun. Kamu nggak ada suara? Selamat bergabung Pak Budi Susilo dari BPS. Ya Bu, Ya, selamat pagi nih. pagi Pak Budi. Pagi Bu.
Mas Diki, saya pikir kamu ke DLH kemarin, Mas Diki. Soalnya namanya sama. Nggak dibuka, Mas. Hah? Pasaran memang nama aku, Mbak. Iya, itu sudah saya langsung bilang, waduh, Mas Diki sudah ke DLH padahal tim efektif. Ternyata bukan. Mbak Tik, Didik ya DLH itu ya. Didik apa Diki? Mbak Tik. Tika, dipanggil tuh. Hei, kamu Ini Mas Diki kan? Iya. Diki. Coba buka maskernya. Hah? Nggak percaya dia. Memang Mas Diki tuh suka berubah loh mukanya. Waktu aku basar kemarin, ku pikir dia itu petani loh. Ku bilang, Papa ini berapa sayurnya? Ya, Mas Diki rambutnya ketok hitam semua. Iya. Pamer kan? Tambah lemu ya awakmu. Mbak Tika, awakmu tambah lemu loh. Lemu dia lemu. Makmur. Makmur dia Tika. Nggak ada suaranya Bu Ica. Bu Ica nggak ada suara. Dia sudah lewat. Kalau enggak, Tika itu di lemu. Tika bengong. Tika. Tunggu, apa sih langsing lagi aku nih. Oh iya ya. Langsung ke bawah. Ya, Tik. Aku tuh kalau balik UPT kurus lagi. Berarti ada positifnya ya Tik ya di UPT itu Tik. Nggak ada yang negatif berarti. Betul. Terimalah dengan berbesar hati. Jadi positifnya kita kurus kan, langsing. Mas Diki, toko taninya itu aku dengar-dengar katanya ada toko tani DP3, bener kah? Speakernya nggak terbuka. Kayaknya sih ada informasi kemarin tuh nyari calon dari provinsi mau ngedrop ini ada kegiatan toko tani tapi ya masih belum tahu dananya direfocusing apa enggak. Kemarin masih cari calon tapi ya belum ada kegiatan dari provinsi. Kamu masanya apa? Bang masanya apa? Oh itu kegiatan ya, Mas ya. Pikir tuh memang kegiatan tiga gitu. Nah. Ada berapa dokumen itu? Kayaknya kegiatan dana dekon, Mbak. Kamu pegang masih kok mana ada? Dana dekonstruksi gitu ya? Iya, Yang masih diperbaikin masih di tanganmu, nggak ada ke saya. Ya, Bu. Tanya mau kamu tanyakan lagi tuh lah. Kasih fasilitas ini apa kayak infrastruktur tapi belum tahu sih, baru masih nggak diapa-apain juga temanmu tuh, di tanganmu juga nggak diapa-apain kan? Oke, soalnya kita dengar aja. Enggak, petugas saya Pak sudah dikonfirmasi ke petugas belum? Nanti Pak Din mau ngasih jawaban. Siapa aja petugas saya? Ini ada yang baru masuk kan? Kita Nanti yang petugasnya biar aja dah. Sini ya. Ada berapa itu? Biar nanyakan. yang baru datang.
Ini KCL harusnya. Ini saya. Ini kosong. Ini gini nama. Nah, nama ada punya Robi. Ini nggak berani saya foto. Nanti saya foto, saya kirimkan ke petugas, saya suruh konfirmasi. Jangan dokumennya udah kembali nih, bisa lama. Gini, dokumennya ini yang ada di sana. Sudah bisa dimulai, Kak Regina. Seperti apa gitu loh. Iya, harusnya kamu konfirmasi ke petugas. Kamu foto itu namanya. Sudah. Ada yang malah di sini orangnya tidak memberi jawaban. Enggak, petugas kamu suruh nanyakan. Sudah. Orang dia tidak mengisi Pak. Ada yang berani ngasih catatan di sini. Anunya perusahaan. Nanti kau tanyakan petugasnya. Itu Pak. Yang barunya baru Kemasan kita. Ya itu. Kan ada yang udah dibawa Pak. Orang yang sudah di saya itu sudah saya inventarisir. Ini itu semua Pak yang dicatat itu. Sudah ya? Iya, sudah siap, Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh peserta rapat pada kesempatan pagi ini. Pertama, saya memohon maaf. Ini sudah telat hampir 1 jam. Wah, ini sudah mungkin tidak bisa dimaafkan lah lagi kesalahannya ini. Tapi ya tidak apa-apa lah. Ini demi kita semua. Harus kita tetap laksanakan, tetap semangat. Pertama, acara pada pagi hari ini adalah pembentukan tim, ya. Tim ini adalah untuk tim recording in progress. Tim ini untuk tim efektif, tim yang agile, tim yang bisa beradaptasi, tim adaptif di dalam seminar rancangan perubahan yang dilaksanakan oleh Bu Regina. Yang mana memang rancangan dari Bu Regina ini suatu rancangan yang boleh dikatakan ini untuk membuat Kota Balikpapan di dalam kebutuhan pokoknya menjadi stabil. Karena ekspektasi itu juga akan mempengaruhi daripada ketersediaan bahan pokok. Apabila masyarakat itu tahu semua ketersediaan bahan pokok kita itu tersaji dengan baik, maka masyarakat tidak akan panik buying. Tapi kalau misalkan ketersediaan bahan pokok kita itu tidak tersajikan secara baik, inilah yang terjadi pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan, terjadilah penimbunan-penimbunan. Di satu sisi kita melarang pelaku usaha melakukan penimbunan. Tapi di sisi lain kita tidak sadar membiarkan masyarakat kita menimbun di rumahnya masing-masing. Misalkan kebutuhan pokok, kebutuhan kita akan minyak goreng dalam 1 bulan itu cukup misalkan 2 liter. Tapi karena ketakutan tadi sehingga wah ini kita keperluan banyak ini. Sehingga memborong 5 liter sampai 10 liter satu rumah. Dengan takut misalkan harganya nanti akan naik, udahlah kita beli aja banyak-banyak. Nah itu tanpa disadari dengan perilaku yang semacam ini secara tidak langsung akan menaikkan harga itu sendiri. Karena di dalam ilmu ekonomi, supply dan demand ini tidak bisa dilepaskan. Di saat permintaan meningkat, maka harga akan membarengi, akan ikut meningkat juga. Nah untuk itu diperlukanlah informasi yang benar-benar akurat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat bisa mengetahui
kebutuhan daripada beras di Kota Balikpapan, oh ini mencukupi sampai 6 bulan ke depan. Kebutuhan daging, oh ini bisa mencukupi sampai 4 bulan ke depan. Telur, oh bisa sampai 3 bulan ke depan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga dengan informasi ini membuat masyarakat tidak panik gitu loh. Nah inilah, nah bagaimana untuk mencapai informasi yang akurat itu, nah ini diperlukan suatu sistem. Ya, diperlukan suatu sistem yang mana sistem informasi yang akan dibangun Bu Regina ini tidak bisa berdiri sendiri karena sumber data, sumber informasi itu sangat diperlukan oleh teman-teman distributor. Tanpa teman-teman distributor, ini juga tidak akan akurat data-data kita ini. Itu pertama. Terus kedua, jangan merasa takut nih distributor. Tidak akan kita expose. Kita di sini meminta kepada teman-teman distributor untuk menginput saja berapa ketersediaannya. Setelah diinput sebatas inputan tadi, itu akan terakumulasi di sistem. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi, bagaimana ini bisa akurasi? Data ini peran serta dari teman-teman distributor. Nah, yang tidak kalah pentingnya pada kesempatan pagi ini adalah bagaimana itu semua bisa terlaksana dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, ini pertama harus ada komitmen. Komitmen kita yang pertama adalah bahwa proyek aksi perubahan Bu Regina ini merupakan satu layanan Dinas Perdagangan. Jadi menjadikan pelayanan, jenis layanan yang ada di Dinas Perdagangan. Kalau sepanjang itu tidak masuk di dalam jenis pelayanan, maka ini akan stop sampai di Bu Regina saja. Atau di eranya saya pimpinan saja. Setelah Bu Regina ganti atau saya berganti, maka ini hilang. Nah, untuk itu ini komitmen dari saya selaku kepala dinas bahwa ini nanti akan masuk di dalam satu jenis pelayanan yang ada di Dinas Perdagangan. Itu dulu. Kalau sudah masuk di dalam jenis salah satu jenis pelayanan yang ada di Dinas Perdagangan, ini sudah merupakan komitmen yang sangat baik. Karena otomatis untuk pengembangannya, untuk perbaikannya, ini pasti pasti didukung oleh suatu pendanaan, ya, untuk bisa ini berjalan yang lebih baik dan lebih efektif. Nah, pada kesempatan ini kita harus membentuk dulu tim bagaimana mengarah suatu aksi perubahan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Nah, mencapai ini dibentuklah tim. Tim inilah nanti yang memberikan saran, masukan, atau membantu Bu Regina di dalam melaksanakan aksi perubahan ini. Sehingga aksi perubahan ini bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan ini juga memerlukan dukungan yang berkesinambungan. Jadi dukungannya tidak terbatas pada saat di dalam tim saja, tapi bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini yang secara berkesinambungan tetap terjaga. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya selaku mentor ya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan ini untuk dapat membantu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bu Regina. Nah, bagaimanapun nanti susunan strukturalnya ini akan disampaikan oleh Bu Regina. Ya, Bapak Ibu ini tugas pokoknya nanti tugasnya di tim efektif Bu Regina aksi perubahan ini sebagai apa? Nah, tugasnya apa? Tanggung jawabnya apa? Agar ini bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Nah, untuk itu kami persilakan pada Bu Regina untuk menyampaikan beberapa hal. Yang jelas kami selaku Kepala Dinas mendukung aksi perubahan ini suatu kegiatan yang akan menjadikan
salah satu jenis pelayanan yang ada di Dinas Perdagangan. Jadi ini harus terinventarisir dengan baik. Mungkin itu sedikit sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan. Pagi. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Pak Kadis. Mohon izin untuk memaparkan rancangan aksi perubahan saya, dan terima kasih untuk teman-teman tim efektif yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama di sini dalam pemaparan rancangan aksi perubahan. Jadi sebelumnya saya mau melampirkan dulu rancangannya dulu agar teman-teman bisa mengetahui gambarannya. Jadi berangkat dari visi misi Kota Balikpapan adalah mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan menuju Maidatul Iman. Kemudian dari misi Kota Balikpapan yang terkait dengan tupoksi dari Dinas Perdagangan, yang kita lihat adalah di sini mengembangkan ekonomi rakyat yang kreatif, kemudian mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan. Dari latar belakang yang ada bahwa Kota Balikpapan itu adalah kota yang termasuk kota besar dengan 697.079 jiwa penduduknya, tersebar di 6 kecamatan dan 34 kelurahan. Kemudian dari kebutuhan pokok Kota Balikpapan ini 90%-nya masih bergantung dari daerah luar seperti Sulawesi, Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat. Jadi masih bergantung dari daerah luar. Yang perlu kita ketahui bahwa ketersediaan pokok yang mencukupi bagi Kota Balikpapan menjadi salah satu tugas kita untuk mempersiapkan Kota Balikpapan menjadi kota penyangga ibu kota negara yang benar-benar layak huni dengan keamanan pangannya. Kemudian dari latar belakang juga bahwa ada terjadinya keterlambatan atau kurang konsistennya pelaku usaha untuk melaporkan pelaporan ketersediaan stoknya pada pemerintah Kota Balikpapan. Dan kondisi pandemi ini yang tidak memungkinkan untuk kami Dinas Perdagangan datang langsung melakukan monitoring ketersediaan stok bahan pokok pada pelaku usaha bahan pokok. Dan tujuannya dari aksi perubahan ini adalah mengubah cara pelaporan data stok bahan pokok yang dari pelaku usaha kepada pemerintah Kota Balikpapan yang sebelumnya manual melalui monitoring menjadi berbasis aplikasi online. Dari sistem informasi Supporter Bapok ini diharapkan dapat tersedianya aplikasi sistem informasi laporan ketersediaan bahan pokok yang bertujuan untuk mengetahui ketersediaan defisit atau surplusnya komoditi bahan pangan di Kota Balikpapan, sehingga bila perlu dilakukan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah tersebut. Jadi dari rancangan aksi perubahan saya ini, Supporter Bapok itu adalah sistem informasi pelaporan ketersediaan bahan pokok untuk pelaku usaha yang berbasis aplikasi dan untuk mempermudah pelaku usaha dalam pelaporan stok kepada pemerintah Kota Balikpapan. Berikut adalah alur pelaporan Supporter Bapok. Jadi rancangannya yaitu pertama pelaku usaha melakukan aktivitas input stok pengadaan bahkan penyaluran bahan pokoknya, kemudian mereka masuk ke sistem aplikasi dan data yang diinput akan diolah oleh operator Dinas Perdagangan, kemudian akan divalidasi data laporan tersebut oleh Kepala Seksi Bahan Pokok Strategis. Setelah itu, setelah divalidasi, pelaporan tersebut akan langsung
mendapat persetujuan Kepala Dinas Perdagangan, kemudian setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas, pengiriman laporan langsung juga ke Wali Kota, Provinsi Kaltim, Kemendak, atau lintas sektor yang membutuhkan laporan tersebut. Setelah itu kemudian bisa dipublish dalam laporan website atau media. Dari latar belakang permasalahannya ini, saya mencoba memakai fishbone diagram untuk mengetahui identifikasi permasalahan yang ada. Dari metode pelaporannya, sistem pelaporannya itu masih sistem manual dan belum terintegrasi dalam suatu database. Kemudian dari sistemnya belum tersedianya sistem yang dapat mempermudah pelaku usaha untuk melaporkan stok secara berkala. Dan kemudian dari materialnya bahwa tingkat ketergantungan Kota Balikpapan itu sangat tinggi dari daerah pemasok. Dari sumber daya manusianya, kondisi pandemik ini tidak memaksimalkan kita untuk dapat melakukan monitoring stok ke pelaku usaha langsung, dan mungkin adanya juga kurangnya informasi terkait kewajiban pelaku usaha itu untuk melaporkan stok ke pemerintah Kota Balikpapan, sehingga akhirnya terjadi keterlambatan atau tidak konsistennya pelaku usaha dalam melakukan pelaporan stok yang tersedia. Ini adalah batasan-batasan dari aksi perubahan yang seperti kita ketahui ada kondisi pandemi ya. Kita langsung aja bahwa inovasi dari aksi perubahan saya ini ada unsur kebaruannya karena pada organisasi OPD kita ini belum ada wadah juga yang berbasis database atau aplikasi yang dapat menampung laporan dari pelaku usaha bahan pokok. Kemudian ada unsur inovatif, sistem informasi laporan ketersediaan bahan pokok ini adalah inovasi untuk membenahi sistemika pelaporan yang sebelumnya manual itu menjadi berbasis online. Untuk keberlangsungannya, inovasi ini melibatkan pelaku usaha untuk ikut dalam upaya menjaga distribusi bahan pokok dan stabilisasi harga bahan pokok di Kota Balikpapan. Dari unsur strateginya, pemerintah dapat mengambil kebijakan-kebijakan ketika melihat laporan-laporan dari distributor apakah ketersediaan stoknya berkurang atau lebih, itu bisa mengambil kebijakan yang berhubungan dengan ketahanan pangan kota. Dari segi terobosannya ini karena belum pernah ada juga sistem yang sama dalam permasalahan laporan stok dari pelaku usaha yang dilakukan dengan cara menjemput bola atau melalui monitoring ke lapangan. Tujuannya dari tujuan jangka pendek 2 bulan ini kita berharap dapat tersedianya aplikasi laporan ketersediaan bahan pokok bagi pelaku usaha bahan pokok. Kemudian jangka menengahnya tersedianya data pelaku usaha bahan pokok yang terintegrasi dan terukurnya jumlah stok bahan pokok yang tersedia, kemudian akhirnya dapat tercapainya stabilisasi harga bahan pokok. Pada jangka panjangnya kita bisa juga mengevaluasi dan melakukan monitoring, kemudian sambil melakukan pendataan pelaku usaha yang baru, bahan pokok, dan barang penting. Dan juga tersedianya data laporan stok bahan pokok yang terintegrasi dan tervalidasi, sehingga bisa mungkin terlaksananya kerjasama antar daerah yang berkaitan dengan ketersediaan bahan pokok. Dari peta organisasinya berikut adalah tim efektifnya. Pertama, promotor atau mentor saya Bapak Arzedi Rahman sebagai Kepala Dinas Kota Balikpapan, kemudian saya sebagai project leader, kemudian ada Pak Eri Arifullah sebagai coach-nya. Di sini tim pengelola datanya itu ada Bapak Budi Susilo dari BPS Kota Balikpapan, kemudian ada Mas Diki dari DP3, Mbak Irena Febrina dari Bapeda, Mas Abdul Wahab dari bagian perekonomian, dan Pak Wahyula dari PT Kutai Perencana. Dan tim informatika ini ada Mas Heru Hidayat dari Diskominfo, kemudian ada Pak Subur Anugrah sebagai programmernya, kemudian ada Arsil Iksan, dan tim kesekretariatannya ada Mbak Atika Wijaya, Mbak Lisbeth, dan Mbak Devi Permanasari. Pada tim sosialisasi dan laporan ada Syamsi, Rahma Astia, dan Teguh Insani. Pada tim pendataan dan pembinaan ada Ibu Elisa Rojani, Ibu Nur Ajija,
Pak Heryono, dan Pak Arif Rianto. Identifikasi stakeholder, di sini bisa teman-teman lihat semua dari latensnya. Ada saya masukkan di Diskominfo, Perusda, Kadin, dan media. Kemudian di promotor ada Wali Kota Balikpapan, Sekda Kota Balikpapan, kemudian ada Kepala Dinas, dan dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Kemudian ada apatetik, saya masukkan di sini ada kecamatan, kemudian pelaku usaha, pedagang besar, pinsar, primkopti, dan masyarakat. Dan di Defender ada Bank Indonesia, Bulog, BPS, dan KPPU. Di sini jadwal rencana pelaksanaan aksi perubahan saya. Dalam persiapannya di jangka pendek itu ada koordinasi. Di minggu pertama sudah saya lakukan, dan minggu kedua ini ada rapat pembentukan tim efektif. Kemudian pada minggu kedua ini juga akan kita bentuk SK tim efektif, penetapan SK, dan kemudian akan segera didistribusi kepada tim. Dan sambil berjalan kita akan menyusun membuat modul panduan menu aplikasi bersama tim IT. Kemudian penyusunan SOP panduan aplikasi juga akan kita buat. Dan pada pelaksanaan kegiatannya di minggu ketiga itu kita ada koordinasi dengan mentor juga, dengan tim IT, dan mempersiapkan pelaku usaha yang akan menjadi kontributor pada aplikasi ini. Kemudian dari minggu kedua sampai September minggu kedua, dari minggu kedua Agustus sampai September minggu kedua, kita ada pembuatan desain aplikasi si Porter Bapok oleh tim IT sebagai programmernya. Dan di minggu ketiga ada rapat penyusunan draft regulasi bersama tim efektif. Jadi di sini ada draft regulasi untuk yang akan kita buat untuk sebagai surat edaran dari Wali Kota Balikpapan kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha tersebut memang wajib untuk melakukan pengisian atau pelaporan stok bahan pokok. Kemudian setelah kita ngedraft bersama dengan tim efektif, kita akan pengajuan draft regulasi tersebut kepada Wali Kota Balikpapan. Dan di sini terlibat adalah wali kota, kepala dinas, dan project leader. Dan kemudian koordinasi dengan stakeholder, dukungan dari stakeholder, dari project leader dan tim pembinaan juga terlibat. Di sini kita akan rencananya di minggu ke-2 sampai ke-3 September berharap ya kita sudah uji coba sambil bimbingan internal kepada pelaku usaha untuk penggunaan aplikasi tersebut. Dan sosialisasi launching implementasi aplikasi si Porter ini diharapkan bisa dilakukan di September minggu ketiga. Sebenarnya waktu yang diberikan itu 2 bulan, tapi saya berharap di minggu ketiga itu sudah selesai untuk launchingnya, sehingga di minggu keempat kita tinggal melakukan penyusunan laporan aksi perubahan. Kemudian ada rapat evaluasi lagi tim efektif, ini rapat terakhir di minggu kedua September. Menjangka menengahnya seperti ini teman-teman untuk jadwalnya. Sampai jangka panjang, jadi itu pembinaan dan evaluasi akan selalu kita lakukan agar pelaku usaha ini bisa konsisten dalam pelaporan stoknya ke pemerintah Kota Balikpapan. Demikian presentasi saya hari ini. Dari hasil presentasi dan susunan tim efektif, saya bisa share lagi ya untuk tugasnya. Di sini promotor, tugasnya sebagai berikut. Kemudian ada tim pengolah data. Tim pengolah data bertugas membantu untuk mempersiapkan instrumen data yang akan masuk dalam aplikasi
Dan kemudian membantu project leader dalam pengumpulan data informasi dan materi terkait dengan pelaksanaan aksi perubahan, dan melakukan analisa jenis data, proses alur aplikasi, dan bertugas dalam pendataan sesuai instrumen aplikasi. Kemudian jika diperlukan kami membutuhkan juga data-data yang diinput dari dari stakeholder atau ada juga tambahan masukan dari tim pengolah data, dari misalkan dari Bapeda atau DP3 atau BPS untuk dapat memberi masukan apa saja instrumen yang akan kita masukkan dalam aplikasi tersebut. Kemudian tim kesekretariatan bertugas untuk keperluan administrasi termasuk mempersiapkan dokumen, surat menyurat, SK dalam aksi perubahan. Kemudian dapat bertugas juga menghimpun, mendokumentasi, membuat laporan aksi perubahan untuk dokumentasi tersebut. Juga membantu project leader dalam pengumpulan data informasi materi yang terkait dengan pelaksanaan aksi perubahan dan mempersiapkan, memfasilitasi rapat-rapat yang terkait dalam aksi perubahan. Kemudian membuat administrasi, dokumen administrasi, dan dokumen lain yang terkait. Pada tim sosialisasi, membantu dalam pelaksanaan sosialisasi termasuk dalam membantu project leader untuk bimbingan teknis kepada pelaku usaha sebagai kontributor. Di samping itu juga sebagai tim membantu dalam membuat laporan dari aksi perubahan ini. Kemudian tim pendataan dan pembinaan evaluasi ini bergerak setiap tahun dalam melakukan pendataan pada pelaku usaha yang bergerak dalam usaha distribusi penjualan bahan pokok, kemudian melakukan monitoring pembinaan terkait juga perizinannya dan evaluasi kepada pelaku usaha bahan pokok. Demikian untuk tugas-tugas dari tim efektif. Sekarang masuk pada seksi saran ya, saran dari tim. Kalau ada yang bisa memberikan masukan terkait dengan aksi perubahan saya persilakan. Dari Bapeda, Mbak Iren, ada masukan Mbak Iren atau Mas Diki? Ya deh, saya aja deh. Iya, Mas Diki aja deh. Dikit aja. Siapa dulu nih, Mas Diki? Wah, sudah. Boleh. Mas Diki dulu, Mbak Iren. Mas Diki dulu. Ayo Mas Diki. Mbak Iren dah. Terima kasih, Mbak. Ya. Ya, baik bagus sekali Mbak, aplikasinya sudah ini jadi kebutuhan kita jadi kayaknya saat ini. Cuma mungkin ada beberapa hal penting yang mungkin yang perlu diperhatikan. Mungkin pada saat pengisian aplikasi, pembuatan aplikasi, ya, kedengaran? Kedengaran. Ya, mungkin pada saat pembuatan aplikasi dibuat semudah mungkin, maksudnya nggak membuat susah pada saat nanti mengisi ini, pokoknya dibuat semudah mungkin. Sesimpel ya. Tidak terlalu rumit, ya tidak terlalu rumit istilahnya. Jadi pelaku usaha pun jadi menginput agak mudah. Terus kemudian perlu diperhatikannya kalau ketersediaan ini kan data ketersediaan ini supaya tidak tercatat berulang kali terjadi duplikat data. Mungkin dia kalau kita ngambil di pemasok, jangan kita ngambil di hulu, jangan ngambil juga di hilir. Istilahnya kalau memang satu pintu ya misalnya distributor itu aja. Jangan sampai kita ngambil lagi data distributor ngasih ke bawahnya. Retail ya maksudnya. Kita mengambil lagi. Ya retail. Jadi nanti sampai kita ngambil data ke hulunya aja ya. Ya. Gitu. Iya. Supaya nggak ada double datanya, supaya nggak tercatat dua kali. Terus juga mungkin ada kayak semacam paksaan sedikit kepada pelaku usaha agar bisa menginput data. Ini masukan saja. Terus kemudian di dalam aplikasi kalau bisa dibuat semacam alert. Alert itu semacam ada aplikasi. Ya,
kayak semacam apa ya, penanda kalau misalnya attentionnya lah, kalau misalnya terjadi terlambat, stok yang kurang, ya agak kurang itu ada alertnya lah istilahnya. Mudah-mudahan kalau misalnya masih memungkinkan dibuat alertnya, bisa dilakukan. Ini biasanya stoknya ini dia lah kirim 50, tiba-tiba turunnya agak turun jauh, itu mungkin bisa dikasih notifikasi pada aplikasi. Terus mudah-mudahan nggak terlalu lama membuat ini ya, model aplikasinya, soalnya kan jangka waktu siapa tahu bisa digunakan bisa secepatnya, jadi bisa pada waktunya selesai aksi perubahan juga bisa langsung digunakan. Mungkin itu aja Mbak Regina, mungkin masukan dari saya. Iya. Mungkin makasih. Iya, terima kasih Mas Diki untuk masukannya. Jadi memang jangka pendeknya saya untuk inovasi ini, tersedianya dulu aplikasinya, kita buat sesimpel mungkin, tidak rumit untuk pelaku usaha dapat menginput. Untuk jangka menengahnya memang kita akan melakukan pengembangan aplikasi Mas Diki. Jadi itu ketika ada kekurangan pada aplikasi, kita akan memberikan penyempurnaan dari aplikasi tersebut, penambahan menu, mungkin kalau misalkan sudah mulai kita merambah ke barang penting, karena Kota Balikpapan juga dibutuhkan data terkait bahan penting. Pertama sih kita di sini barang penting itu masih terkait dengan harga. Barang penting itu masih masuk di seperti semen, kemudian LPG, itu termasuk barang penting. Gitu. Terima kasih Mas Diki untuk masukannya. Kemudian dari Mbak Irena, silakan Mbak Irena. Iya, baik. Terima kasih Bu Tim Leader. Apa tadi project? Bu Project Leader. Project. Monggo masukannya yang banyak jadi sempurna. Jangan bunuh diri loh ya. Kan dia mau bunuh diri tuh. Baik, untuk aksi perubahan ini saya nilai ini bagus ya, sebagai salah satu program, bisa dapat menjadi salah satu program TPID dalam menjaga ketersediaan bahan pokok yang ada di Kota Balikpapan. Sedikit masukan saja, ini karena berhubungan dengan sistem informasi, agar dapat disinkronkan dengan SPBE di Diskominfo. Tadi dari tim IT ada Diskominfo, nanti minta disinkronkan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang ada di sana. Syukur-syukur kalau kemarin saat asistensi SPBE, sistem informasi ini sudah diasistensikan agar sinkron dan datanya terpadu dengan OPD lainnya. Kemudian yang tadi ada di jangka menengah di 60 hari kan outputnya hanya aplikasi yang sistem informasi ini. Belajar dari aksi perubahan sebelumnya yang pernah saya lakukan, saat kita membuat suatu sistem, sebaiknya ada data, ada output juga dari si data distributor itu yang melakukan penginputan. Jadi ada buktinya bahwa selain aplikasinya sudah ada, tapi memang ada penginputan datanya, karena di beberapa OPD di tempat kita ini banyak aplikasinya, cuman kurang berkembang pada saat penginputan datanya. Jadi bisa ditambahkan di jangka pendek, selain ada launching tadi, sosialisasi kepada distributor, dan ada sedikit penginputannya. Jadi dapat kita ketahui ini plus minusnya sistem ini di jangka menengah, dapat kita lakukan perbaikan atau pembaharuan. Mungkin sekian aja dulu Bu Project Leader, terima kasih. Terima kasih masukannya Mbak Iren. Ini sangat menyempurnakan lagi. Memang betul outputnya harus kita munculkan di sini bahwa benar mereka sudah melakukan penginputan laporan distributor. Kemarin juga
pengujinya juga memberikan masukan yang sama. Jadi Mbak Iren ini udah kayak penguji deh, sama masukannya. Jadi hasilnya itu memang ada. Selain itu juga pengujinya kasih masukan bahwa kalau bisa setelah pelaporan itu sudah selesai kita olah datanya, kita juga bisa sinkronkan dengan laporan dari BPS. Jadi laporan tersebut nanti seperti grafik ya, kelihatan di mana ketersediaannya seperti apa, dan itu bisa sinkron dengan laporan yang ada pada BPS Kota Balikpapan. Ada lagi yang lain, teman-teman? Silakan. Langsung aja, santai aja memberi masukannya. Pak Wahyula, selamat bergabung Pak Wahyula. Ini Pak Wahyula ini tim ahli dari Rumah Kutai Perencana. Halo Mbak Regina. Pagi, ya, Pak. Pagi, silakan Pak. Sebab nanti buru-buru, jadi biar saya dapat masukan sedikit ya Pak ya. Udah. Itu intinya sih sebenarnya kalau aplikasi saya kok lebih cenderung ke penyediaan database dulu. Nanti kemudian terkait aplikasi dan tampilan aplikasi itu juga hal yang penting. Dibuat user friendly, kemudian didesain dengan baik dari ada beberapa teman yang membuat program perubahan ini saya bantu juga, cuma biasanya logonya itu dipikirkan belakangan, padahal sebenarnya tampilan adalah suatu hal yang penting juga gitu. Jadi selain database terintegrasi juga user friendly, bisa digunakan oleh semua orang. Kemudian yang ketiga adalah tampilan yang menarik. Jadi nanti bisa didesain dengan baik, Bu Regina. Iya. Makasih. Iya, terima kasih masukannya Pak Wahyula. Ya, ini juga salah satu untuk penyempurnaan aplikasi lebih kreatif ya. Jadi ada masukan dari Pak Wahyula. Mudah-mudahan programmer dari Pak Subur bisa memperhatikan hal tersebut ya Pak Subur ya. Dari BPS Pak Budi bisa ada masukan sedikit Pak Budi. Silakan Pak Budi. Terima kasih Bu Regina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh ini BPS dalam ketersediaan bahan pokok penting adalah sebagai pencatat ya Bu ya. Artinya melihat perubahan-perubahan harga yang terjadi dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, akhirnya dalam tahunan. Ketersediaan barang-barang yang langka di pasaran itu biasanya juga disebabkan oleh keterkaitannya dengan distributor dari barang-barang yang bersangkutan, sehingga di sini terlihat bahwa kalau barang-barang itu langka akan menyebabkan terjadinya inflasi karena permintaan banyak sedangkan barang-barang tersebut terbatas. Untuk itu mungkin kami dari BPS itu hanya melihat atau memotret kondisi dari keadaan ketersediaan bahan pokok di Balikpapan yang biasanya tidak terlepas dari keterkaitannya dengan distribusi atau distributor yang mensuplai barang-barang ke pasaran. Betul. Mungkin itu Bu yang saya sampaikan Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi untuk masukannya ya, karena berangkat hal tersebut Pak. Jadi saya berpikir bahwa diperlukan adanya inovasi ini supaya distributor lebih konsisten dalam melakukan pelaporan pengadaan dan penyalurannya, Pak. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa berkelanjutan ya Pak ya, dan sebagai layanan di Dinas Perdagangan, dan kita berharap juga distributor seluruh Balikpapan ini dapat terdata semua, sehingga ketika ada pihak luar lintas sektor seperti BPS meminta data kepada Dinas Perdagangan, itu kami tinggal klik saja di aplikasi database sehingga itu langsung keluar Pak, dan itu langsung tersaji datanya gitu Pak.
Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan Baik. lancar, dengan baik ya Bu ya, sehingga ketersediaan data di semua lini dapat terpenuhi. Ya, terima kasih Pak Budi. Dari teman ada lagi yang mau kasih masukan? Oke. Seperti sudah tidak ada, dan terima kasih untuk teman-teman tim efektif yang sudah hadir pada rapat pembentukan tim efektif pada hari ini. Terima kasih untuk masukan dan sarannya sebagai penyempurnaan dari aplikasi ini. Semoga aplikasinya dapat berjalan, semoga rencana aksi ini dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang kita tetapkan. Dan setelah ini, dalam minggu ini saya akan mengirimkan SK pembentukan tim efektif, dan rencananya kita akan melakukan rapat kembali di minggu ketiga sebagai penyusunan draft regulasi kepada distributor. Ini adalah salah satu paksaan supaya mereka memang harus wajib untuk melakukan pelaporan stok kepada pemerintah Kota Balikpapan. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon maaf atas kekurangannya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih, sukses selalu. Sukses selalu. Jangan lupa isi absen. Terima kasih Mbak. Makasih ya. Ya, izin live ya. Oh iya, Mas Wahab lagi ini. Mas Wahab Jopri aja ya nanti kita ya. Izin live Bapak Ibu. Iya, makasih ya Ren. Oh iya, kita belum ini sebentar ya Bapak. Belum screen layar. Kita foto dulu. Mbak Rama bisa buka kamera. Ya. Pak Subur, mungkin ada tambahan, Pak Subur? Nggak apa-apa. Silakan Pak Subur. Ada ketinggalan satu, saya lupa. Kalau ada masukan dari Pak Subur. Salam Pak. Tuh. Jangan tuh. Aja tuh. Iya. Oh iya. Masukkan.
Iya. Itu selesai laporan, Pak. Untuk laporan saja sudah selesai gitu. Iya. Salam. Iya, terima kasih Pak Pur untuk masukannya. Jadi nanti setelah ini Pak, kita akan sambil menyusun modulnya ya Pak ya, modul aplikasi tersebut sesuai dengan masukan dari tim efektif hari ini, bahwa modul itu diharapkan aplikasi pembuatannya itu simpel dan nggak rumit ya Pak ya. Tapi ada yang belum lapangannya kok. Iya. Jadi nanti kita komunikasi secara japri aja Pak untuk teknisnya ya Pak ya. Siap. Terima kasih untuk kehadirannya. Di sini Pak Kepala Dinas, saya izin menutup rapat hari ini. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir dalam rapat pembentukan tim efektif. Selamat siang. Jangan lupa isi absennya ya, Bapak. Sobat musisi di rumah. Recording stopped.